touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Wahyudi dari Universitas Sindang Kasih Majalengka. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang wawasan kewirausahaan, tepatnya tentang bisnis. Oke, apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memproduksi, menjual, atau menukar barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis melibatkan berbagai aktivitas seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan pelayanan kepada konsumen. Itulah pengertian dari bisnis. Oke, selanjutnya kepemimpinan dalam kewirausahaan atau bisnis. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ya, contohnya mengawasi gitu, merencanakan kedepannya bagaimana. Tugas pemimpin adalah mengawasi gitu. Seperti coach ya. Walaupun para pemain yang bermain di belakang itu hebat-hebat, tapi mereka itu hanya berfokus, hanya bermain gitu, tidak mengawasi seperti pemimpin. Kalau pemimpin kan mengawasi gitu, jadi fokusnya beda. Itu. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri kepemimpinan yang baik dalam berbisnis. Poin yang pertama ada bertanggung jawab terhadap keputusan dan pekerjaan. Seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam organisasi atau usaha tersebut. Walaupun rugi ya atau kekurangan dana atau gimana ya, itu pemimpin harus tanggung jawab. Gimana pun caranya harus jalan gitu. Gak boleh berhenti di jalan dan tiba-tiba jadi malas gitu, jadi mager, ngeblank gitu. Itu gak boleh. Pemimpin itu harus benar-benar muter otaknya untuk mencapai tujuan dan memperoleh laba tentunya ya. Yang selanjutnya tentu mampu mengambil keputusan dengan tepat. Ini yang paling dasar sih ya. Jadi pemimpin tuh harus punya keputusan yang logis gitu. Udah terstruktur kejadian nanti bagaimana. Jangan yang penting yakin aja lah. Harus berdasarkan data kalau pemimpin. Gak boleh modal nekat doang tuh gak boleh kalau pemimpin. Harus berdasarkan data. Kalau yang penting yakin gitu ya kerja sendiri aja. Ini kan jadi pemimpin, artinya memimpin orang. Kalau asal-asalan ya rugi semua. Kemungkinan rugi maksudnya. Poin selanjutnya ada memberikan motivasi kepada tim. Nah, ini cukup penting juga deh. Di saat kondisi perusahaan lagi terpuruk gitu atau lagi bangkrut, mendekati bangkrut gitu, dan karyawan udah pada pusing gitu, udah pada males. Ya tugas pemimpin di sini diuji ya untuk memberi semangat kepada timnya, untuk memberikan motivasi gitu agar teman-teman dan tim gitu makin semangat dan bekerja secara maksimal gitu. Selanjutnya ada adil dan jujur dalam memimpin. Ya jadi pemimpin harus adil lah. Maksudnya jangan membeda-bedain antara karyawan lain dan karyawan lain gitu. Mentang-mentang dia cewek diperlakuin beda, atau mentang-mentang dia
punya skill yang jauh lebih hebat, jadi pilih kasih gitu. Harusnya dapat THR, itu enggak, ya itu enggak boleh lah ya. Jadi pemimpin itu harus adil. Mau bagaimanapun mereka itu berkontribusi buat kemajuan perusahaan. Next, ada mampu mengatur dan mengarahkan tim. Ya, pemimpin itu harus mempunyai jiwa jiwa kepemimpinan gitu, jiwa maju di garda terdepan ya. Tentunya harus tegas ya, jangan sampai lu jadi pemimpin gitu malah dibentak sama karyawan sendiri, kan aneh gitu. Harusnya pemimpin yang bentak karyawan gitu biar makin semangat karyawannya. Harus tegas intinya mah. Itu. Next, ada pentingnya kepemimpinan dalam usaha ya. Yang pertama itu mengatur jalannya usaha. Yang kedua meningkatkan semangat kerja tim. Yang ketiga membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat mengatasi masalah dalam usaha. Ya begitulah pentingnya pemimpin gitu ya. Pemimpin itu wajib ya. Kalau gak ada pemimpin ya gimana? Gak ada yang mengatur gitu, gak ada yang mengarahkan, gak ada manajemen gitu. Bener-bener susah. Hampir kemungkinan besar gagal kalau gak ada pemimpin. Ya itu tadi tugasnya banyak gitu. Ada yang fokus, pokoknya pemimpin tuh kayak coach aja, fokus ke satu bidang gitu. Selanjutnya, tujuan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tentu ya, ini harus berkomunikasi gitu. Jangan sampai ketinggalan update ya. Kalau bisnis tuh, trennya lagi apa. Ya, begitulah. Yang kedua, menjalin hubungan kerja. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Wah, jelas ini. Pahamlah kalian juga. Yang keempat, meningkatkan kerjasama. Selanjutnya ada kerjasama dalam bisnis. Kerjasama dalam bisnis adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling membantu untuk mencapai tujuan usaha bersama. Ini skalanya lebih besar ya. Ya gimana ya? Contohnya itu ada di yang banyak sih ya, di Indonesia juga banyak, tapi yang paling banyak itu di Cina gitu. Kalau di Cina di pabrik-pabrik itu misal pabrik motor di perusahaan A gitu. Nah, perusahaan B itu memproduksi spare part untuk perusahaan A tersebut. Terus perusahaan C membuat komponen buat perusahaan B gitu, visualnya gitu. Si C ke B, si B ke A. Tuh, Cina tuh mainnya begitu. Kerjasama bisnisnya antar negara. Enggak, antar negeri sendiri. Kalau Indonesia kan masih bergantung sama negara orang ya. Selanjutnya manfaat kerjasama dalam bisnis. Wah, banyak ya manfaatnya. Cuman di sini 4 aja. Yang pertama memperluas jaringan usaha, jelas ini. Yang kedua mengurangi resiko usaha. Masih ya kemungkinan ya masih ada kemungkinan lah. Kalau jalan sendiri kan bisa cuannya lebih gede. Cuman resikonya iya sih bener, mengurangi resiko usaha. Ya gitulah pokoknya. Yang ketiga mempercepat perkembangan bisnis. Ini udah jelas. Bisnis ya jauh-jauh lebih berkembang ya kalau pakai ini. Cuman cuannya juga semakin berkurang karena dibagikan. Kalau usaha sendiri si pabrik A
dan P-nya milik kita kan cuannya makin gede gitu, kalau milik kita sendiri. Yang keempat ada memperoleh sumber daya tambahan. Ya, itulah. Next. Selanjutnya contoh kerjasama bisnis. Yang pertama kerjasama antara produsen dan distributor. Ini umum ya. Banyak dilakukan di Indonesia. Satu yang produksi, satu yang distributor, ya sales lah gitu. Yang sering nitip barang gitu di ruko-ruko ya kan. Di rumah gua juga sering ya kan gitu. Yang kedua kerjasama dengan investor. Ini yang lagi ngetrending nih, terutama di kripto ya. Kripto saham. Ini lebih menjangkau semua orang kalau yang ini. Dari rumah juga bisa kalau udah perusahaannya udah IPO. Gak usah ketemu langsung, kita tinggal store duit aja. Oh ya, kita dapat untung. Dapat dividen gitu. Yang ketiga kerjasama promosi dengan pihak lain. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya lagi sakit jadi ngeditnya ya sebisanya aja. Nah, itu contohnya tuh batuk-batuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu puasanya.